Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasintus Biokampidinuwa, biasa disapa Ian. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende, program studi ilmu pemerintahan kelas 2A1. Jadi pada video kali ini saya akan menganalisis konflik Poso. Jadi alat bantu yang saya gunakan untuk menganalisis konflik Poso yaitu pohon konflik. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang terdapat pada alat bantu analisis konflik, pohon konflik. Yang pertama yaitu pada batang pohon. Batang pohon ini menjelaskan tentang inti dari permasalahan atau konflik itu sendiri. Yang kedua pada akar pohon itu sendiri, yaitu menjelaskan tentang penyebab dari konflik itu sendiri. Yang ketiga pada ranting, itu menjelaskan tentang efek dari konflik itu sendiri. Jadi sekian penjelasan tentang poin-poin penting yang terdapat dari alat bantu analisis konflik, pohon konflik. Jadi kita langsung saja ke analisisnya. Yang pertama-tama batang pohon, yaitu menjelaskan tentang inti dari konflik Poso tersebut. Konflik Poso bermula dari bentrok kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan antara penduduk asli Poso yang mayoritas agama Kristen dengan para pedagang Bugis yang berstatus pendatang, dan juga transmigran dari Jawa yang memeluk agama Islam. Nah, ketidakstabilan politik dan ekonomi ini menyusul jatuhnya Orde Baru. Dari sikon yang tidak stabil ini dikombinasikan dengan penegak hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya sebuah konflik atau kekerasan. Jadi intinya konflik ini terjadi karena bukan karena agama, yang intinya konflik ini terjadi karena persaingan ekonomi dari beberapa pihak yang berbeda agama, yakni dari para pendatang maupun warga lokal dan juga transmigran dari Jawa. Yang kedua tentang akar pohonnya, itu yang menjelaskan tentang penyebab dari konflik itu. Jadi penyebab dari konflik Poso ini terjadi karena komposisi penduduk yang tidak seimbang. Mengapa demikian? Karena saat ini tercatat sekitar 60% dari 400.000 warga Poso adalah pendatang. Jadi kesimpulannya 40% sisanya itu berarti warga lokal. Jadi hal ini yang menyebabkan konflik karena banyaknya pendatang yang menempati daerah Poso itu sendiri, yang menyebabkan terjadi sebuah kericuhan, ditambah lagi dengan penegakan hukum yang lemah dan juga persaingan ekonomi yang sangat ketat. Yang ketiga ranting, yaitu menjelaskan tentang efek dari konflik itu sendiri. Jadi kalau dilihat konflik Poso ini berdampak sangat merugikan bagi berbagai kalangan. Mau anak-anak, orang tua, lansia, semuanya dapat efeknya, efek buruknya. Dan juga konflik Poso ini juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Dan juga menyebabkan trauma yang berat bagi anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau pelecehan saat terjadinya kekerasan tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.